PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya siap melaksanakan UKIN atau uji kinerja di SMP Negeri 2 Manokwari pada mata pelajaran IPA. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ketua kelas tolong pimpin kita dengan doa. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengawali praktikum di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut pelajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nah, dalam pembelajaran ada aturan yang harus kita patuhi bersama, yaitu aturan pembelajaran. Yang pertama, meminta izin kepada guru saat hendak keluar dari kelas. Yang kedua, tidak bermain HP saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, bersikap tertib saat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah tentang pelajaran kemarin? Oke, di depan ada beberapa gambar. Coba gambar apa ini kira-kira? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Oke, ada apa lagi? Oke, unsur senyawa dan campuran serta metode pemisahan campuran. Nah, coba perhatikan lagi gambar di depan. Gambar apa ini? Kopi yang sedang disaring, dipisahkan dari ampasnya. Gambar di depan adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana kita bisa memisahkan ampas kopi dari ampasnya. Oke. Nah, dalam pembelajaran ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat merumuskan satu masalah tentang proses pemisahan campuran berdasarkan gambar yang ditampilkan pada media pembelajaran. Yang kedua, setelah melakukan literasi dan berdiskusi tentang materi pemisahan campuran, peserta didik dapat memberikan satu solusi terkait rumusan masalah yang diajukan. Yang ketiga, setelah melakukan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan pemisahan campuran metode filtrasi dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan pemisahan campuran dengan metode filtrasi secara tepat berdasarkan video yang telah atau yang akan ditayangkan. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis susunan bahan filtrasi yang efektif untuk pemisahan campuran pada air yang keruh. Yang keenam, melalui percobaan yang akan dilakukan, peserta didik dapat mempresentasikan cara pemisahan campuran metode filtrasi pada air yang keruh dengan baik. Nah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran ini ada penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama, penilaian sikap yang akan Ibu nilai dari awal sampai akhir. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan akan ada pretest atau penilaian di awal dan post-test atau penilaian di akhir setelah pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan yang Ibu nilai adalah saat kalian
linknya sudah dibagikan di grup kelas. Silakan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, alur pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan merumuskan masalah. Yang kedua, menemukan solusi. Yang ketiga, melakukan praktikum. Yang keempat, mengisi LKPD. Dan yang kelima adalah presentasi. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, semangat ya. Semangat. Ayo, silakan dulu kembali. Perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu kan ini gambar apa? Oke, gambar air di bak sekolah. Bagaimana dengan airnya? Jadi kalian amati, adakah yang bisa menemukan masalah atau merumuskan masalah? Ya, baik. Silakan Francisco. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat menjernihkan air. Nah, tadi masalahnya sudah disampaikan oleh Francisco. Ada yang punya solusinya untuk masalah tadi? Ya, silakan Eli. Solusi yang saya temukan berdasarkan rumusan masalah tadi adalah bahwa untuk menjernihkan air yang keruh dapat kita lakukan dengan proses filtrasi. Nah, itu tadi rumusan masalahnya dan solusi. Nah, silakan kalian duduk bersama dengan kelompok masing-masing seperti yang sudah kita bagi kemarin, yaitu kelompok cendrawasih, kelompok kakak tua, kelompok kemuri, dan kelompok kelam. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin? Sudah. Baik, jika sudah, ketua kelompok silakan ambil LKPD-nya di depan. Baik, semuanya sudah ambil LKPD? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita melakukan percobaan, silakan kalian perhatikan video berikut. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, silakan kalian lakukan percobaan dan berdiskusi untuk mengisi LKPD dengan penuh tanggung jawab dan jangan lupa selalu bekerja sama. Ya, silakan. Baik, silakan alat dan
itu semua tempatnya. Siram aja deh, siram aja banyak.
Jangan tiduran begitu boleh. Biasanya masuk aja Jakarta keluar. Oke, tadi kalian sudah melakukan praktikum untuk menyaring air. Nah, kelompok mana yang siap untuk persentase? Oke, silakan kelompok Edelin. Maju di depan untuk persentase. Oke, baik. Berikut adalah gambar air yang keruh yang sudah disaring, yang tadi kalian sudah ambil gambarnya. Silakan kelompok Elan untuk persentase. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok Elang akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang filtrasi atau penyaringan air. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan air setelah disaring dibandingkan dengan keadaan air sebelum disaring akan dibacakan oleh Desri. Keadaan air setelah disaring dibandingkan dengan keadaan air sebelum disaring, yaitu keadaan air keruh yang mengalami proses filtrasi atau penyaringan, air menjadi lebih jernih dan baunya berkurang. Pertanyaan yang kedua, zat apakah yang tertinggal pada penyaringan yang terdapat pada susunan paling atas? Jawaban dari pertanyaan ini akan dijawab oleh Tiara. Silakan. Zat yang tertinggal pada penyaringan yang terdapat pada susunan paling atas adalah zat padat. Selanjutnya adalah bagaimanakah urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif yang akan dibacakan oleh direktur. Silakan. Urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif mulai dari tisu, pasir, kerikil, arang, sabun kelapa, dan juga tisu. Berikut ini adalah hasil dari praktikum kami mengenai filtrasi atau proses penyaringan air. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu dari hasil filtrasi, air yang keruh bisa menjadi jernih karena bahan yang disusun untuk proses filtrasi disusun dari yang berpori kecil hingga yang berpori besar. Sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, itu tadi persentase dari kelompok Elang. Mungkin ada kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, baik. perkenalkan saya dari kelompok Nuri, saya izin bertanya. Apa fungsi arang bagi proses filtrasi? Silakan kelompok Elang jawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok Nuri. Fungsi arang dalam filtrasi selain menjernihkan air adalah untuk menghilangkan bau dari air yang keruh. Oke, itu tadi jawaban untuk fungsi dari arang. Selain menghilangkan bau, dia juga fungsinya untuk menjernihkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ryan Glenn Berwan. Saya dari kelompok Nuri dan saya ingin bertanya apa fungsi pasir dalam proses filtrasi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Nuri, yaitu fungsi pasir. Pasir berfungsi untuk menyaring air yang keruh menjadi air yang jernih karena pasir memiliki pori yang berukuran kecil. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Elang.
kemudian ijuk atau sabut kelapa untuk menyaring partikel yang terlalu halus, dan fungsi dari arang adalah menyerap racun, mereduksi warna, dan menghilangkan bau. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Dapat hari ini yaitu air yang keruh dapat kita jernihkan menggunakan metode filtrasi. Metode ini digunakan karena pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Dari rangkaian pembelajaran kita hari ini, kalian semua sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah melakukan praktikum dengan baik. Namun, kelompok yang menurut Ibu paling bagus dalam proses pembelajarannya sampai kepada praktikum dan presentase. Dan kelompok yang paling bagus menurut Ibu adalah kelompok elang. Tepuk tangan untuk kelompok elang. Kita akan evaluasi. Silakan keluarkan HP-nya. Linknya sudah dibagi pada grup kelas. Silakan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan periksa hasil postgrad kalian. Nah, kita akan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang saja, kan? Senang sekali. Oke. Nah, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk pembelajaran hari ini? Dari bintang 1 sampai bintang 5. Kalian kasih bintang berapa? 5. Bintang 5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, apa saran kalian untuk pembelajaran berikutnya? Ada yang punya saran untuk pembelajaran berikutnya? Ya, silakan Evelyn. Saya untuk pembelajaran berikutnya adalah kedepannya kita bisa melakukan lebih banyak praktikum lagi. Evelyn bilang semoga kedepannya kita akan melakukan lebih banyak lagi praktikum. Nah, untuk tugas tindak lanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk mengunggah video praktikum yang sudah kalian buat hari ini pada media sosial untuk berbagi informasi kepada orang bagaimana caranya atau cara yang dapat digunakan untuk menjernihkan air yang keruh. Nah, untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Nah, di awal pembelajaran kita awali dengan doa, maka kita akan mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan